Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama yang diperintahkan di sini oleh Allah, wa aqimus shalah. Dirikan salat. Artinya tunaikan salat, laksanakanlah salat. Jadi apabila seseorang mau mengerjakan salat, tentunya 5 waktu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh atau jamaah official di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Nabiullah yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan dakwah, pesan-pesan Allah melalui Al-Quran kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan hidayah Allah dalam hidup dan kehidupan seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin beserta jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah,
Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita dan kajian tentang ayat-ayat Al-Quran, masih di surat An-Nur, yang pada malam yang mulia ini kita mulai dari ayat 56, dan pada hari Rabu yang lalu kita berhenti pada surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Nah, di sini ada 3 perintah Allah, dan apabila kita mau melaksanakannya atau mengamalkannya, insyaallah kita akan selalu berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ayat-ayat tentang salat, tentang zakat, tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, banyak sekali dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau sekiranya kita semua ini mau mengamalkan ayat per ayat dari ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah atau telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan di hadapan sahabatnya kepada umatnya di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah umatnya. Malam ini insyaallah kita akan mencoba melihat, mengkaji dan mengaji tentang beberapa ayat Allah yang terdapat di dalam surat An-Nur ini. Ini juga berkenaan dengan ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak. Yang pertama yang diperintahkan di sini oleh Allah, wa aqimus shalah, dirikan salat. Artinya tunaikan salat, laksanakanlah salat. Jadi apabila seseorang mau mengerjakan salat, tentunya 5 waktu salat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, dan salat subuh 2 rakaat dengan jumlah 17 rakaat. Kita rukuk 17 kali. Dan apabila kita semua mau mengerjakannya, wa aqimus shalah, dirikan salat, berarti kita telah masuk ke dalam hamba-hamba yang mendapat rahmat atau kasih sayang Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Kalau bahasa hadis dan Qur'annya, fid darain, di 2 tempat, yaitu dunia dan di akhirat nanti. Wa aqimus shalah, tegakkan, dirikan, laksanakan, tunaikan, kerjakan salat. Nah, salat di sini adalah salat wajib. Salat wajib yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita semua 5 kali dalam sehari semalam. Hendaknya kita mau untuk mengerjakannya. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran, banyak sekali Allah berbicara tentang salat dan begitu pentingnya salat dalam kehidupan umat manusia. Kita bisa menandai seorang muslim itu baik apabila dia mau mengerjakan salat. Itu apapun alasannya. Sesibuk apapun tapi dia sanggup untuk mengerjakan salat 5 waktu, berarti ini adalah muslim dan muslimat yang baik, karena dia mengetahui dirinya bahwa dia telah berserah diri kepada Allah, dan dalam Islam itu ada rukun-rukunnya.
ada syahadatain, kita semua sudah mengucapkannya. Ada sholat 5 waktu, insyaallah kita mau untuk mengerjakannya. Ada perintah zakat, ada perintah puasa di bulan suci Ramadan, dan ada perintah melaksanakan ibadah haji seperti yang sedang ditunaikan oleh saudara-saudara kita yang setiap malam mulai tanggal 28 kemarin mereka kumpul di asrama haji Banda Aceh, kemudian nginap 1 malam dan kemudian diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah, karena kita ini gelombang yang kedua. Setelah pelaksanaan ibadah haji nanti baru dibawa ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Allah mewajibkan haji ini bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Ada mampu ilmunya, mampu fisiknya, dan mampu di segi hartanya. Dan semoga jamaah kita yang sudah berangkat, yang belum berangkat dan akan berangkat, kita doakan semoga mendapat haji yang mabrur, haji yang disenangi oleh Allah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada ayat 56 di surat An-Nur. Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya. Ini dimulai langsung seperti di surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu di surah Al-Baqarah ayat 43. Langsung Allah memulai dengan perintah salat. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 43 juga ada 3 perintah Allah. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, bayar zakat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk, atau salatlah secara berjamaah. Nah, ini perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mengerjakan salat dan diiringi dengan zakat, berarti ada 2 kemampuan. Pertama, kemampuan fisik. Bagi yang sehat, salatlah. Termasuk kepada orang yang sakit pun diperintahkan oleh Allah untuk salat menurut kemampuannya. Nggak sanggup berdiri secara duduk atau secara berbaring. Nah, ini juga termasuk ke dalam perintah Allah yang harus dikerjakan oleh semua hamba-hamba Allah, baik muslimin maupun muslimat yang sudah akil balik, artinya dia sehat akalnya dan dia sudah balik, sudah cukup umur untuk mengerjakan sholat. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 43 Allah memerintahkan 3 hal. Wa aqimus sholah, dirikan sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan salatlah secara berjamaah. 3 hal yang kita lakukan ini, kita sudah termasuk ke dalam hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Di sini juga di surah An-Nur ayat 56 Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikan salat. Kita ulangi bahwa perintah salat di sini adalah perintah salat yang wajib, yang 5 waktu. Nanti kalau kita baca di ayat-ayat yang lain bahwa dengan salat 5 waktu bukan hanya Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, tetapi juga Allah bebaskan ia tidak masuk neraka. Ini ketika saya menyampaikan ceramah subuh di Masjid Mufid di Sigli, saya membahas tentang ayat yang Allah membebaskan kita tidak masuk neraka dengan 5 hal. Pertama, dengan sholat zuhur. Yang kedua, dengan sholat asar. Yang ketiga, dengan sholat maghrib. Yang keempat, dengan sholat isya.
dan yang kelima dengan salat subuh. Ada bahasa Allah hina tumsun. Hina tumsun, kita disuruh memuji Allah, mengagungkan Allah pada waktu siang dan sore. Siang dan sore itu adalah ada waktu zuhur, ada waktu asar, kemudian sore sampai malam, maghrib dan isya. Hina tusbihun, sampai dengan waktu subuh. Jadi ada 5 waktu. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Isra yang sering kita baca, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Nah, di sini juga 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi, duluk asyamsi, masa zuhur dan asar, ila ghasaqil laili, waktu maghrib dan isya, wa qur'anal fajr, dan waktu subuh. Allah wajibkan 5 waktu. Jadi ketika seseorang mampu beribadah hina tumsun, pada waktu siang sampai dengan sore, ini ada 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Hina tusbihun, dan juga waktu subuh. Nah, kita jaga 5 waktu ini. Walaupun mungkin ada kekurangan, ada saudara-saudara kita yang tidak pernah mencoba sholat sunat nawafil misalnya, nggak apa-apa. Yang penting dia disiplin melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi alangkah lebih bagus dia menyertai dengan sholat-sholat sunat lainnya. Untuk apa? Untuk kita tutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat fardu. Nah, bisa saja orang ada kekurangannya. Misalnya hari ini zuhur jam 12.38 misal. Ada yang sholat jam 3 siang. Ya diterima oleh Allah, tapi dia sudah menyia-nyiakan waktu sholat. Seandainya dia berbuat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, misalnya waktu zuhur dia mampu untuk melaksanakan salat berjamaah, dia sudah termasuk ke dalam warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku', salatlah secara berjamaah. Ini kita lihat seperti di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, banyak orang bekerja di Pasar Aceh, di kantor Kementerian Agama, di wali kota, zuhurnya kumpul di sini. Nah, siapa yang memanggil mereka? Dengan suara azan mereka mengumandangkan panggilan Allah. Apa panggilan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya sudah cukup dulu ya kerja, sudah cukup dulu kegiatan bisnis ya, sudah cukup dulu kegiatan dagang ya. Ada suara apa itu? Suara yang mereka mengumandangkan suara azan. Berarti Allahu Akbar, Allah yang maha agung dan Allah yang maha besar. Apa maknanya? Selainnya adalah kecil. Kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita untuk mengerjakan sholat. Panggilan untuk sholat kepada orang-orang yang sehat, kepada orang-orang yang masih kuat, kepada orang-orang yang sudah balik, untuk berhenti sebentar dalam kegiatan-kegiatan mereka, mengagungkan nama Allah. Ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu namanya kita harus tersentak. Panggilan apa ini? Oh, berarti panggilan azan. Siapa yang mengajarkan azan itu? Misalnya kepada Bilal bin Rabah, kepada Abdullah bin Umi Maktum dan sahabat-sahabat lainnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita bersyukur hadirnya Rasulullah telah banyak mengajarkan sahabat dan umatnya dalam segala hal, tentang salat, tentang syariat lainnya, tentang akhlak, tentang dakwah, tentang risalah dan lain sebagainya. Allah mengajarkan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasul mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan umatnya, termasuk kita di akhir zaman ini ada pedomannya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perintah yang pertama ini jangan kita abaikan. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Ayat ini sudah banyak, itu sudah banyak diceritakan, termasuk yang dibacakan tadi oleh imam kita Ustadz Abdul Manaf. Beliau juga membacakan tentang ayat-ayat tentang salat. Jadi ketika kita mendengarkan tentang ayat-ayat tentang salat, kita harus berpikir dan merasakan dalam diri kita pribadi masing-masing. Sudahkah saya melaksanakan salat 5 waktu? Ataukah ada hari-hari yang saya mengabaikannya? Adakah hari-hari yang saya menyia-nyiakan waktu salat? Generasi yang bagus adalah generasi yang sangat disiplin di dalam mengerjakan salat, dan dijamin pada umumnya orang yang mengerjakan salat itu akhlaknya bagus. Saya pernah menceritakan di sini, ada seorang supir taksi pipis, kencing, kemudian langsung dia memasukkan kemaluannya ke dalam celananya tanpa dia bersihkan, dan ini pertanda bahwa ciri-ciri bukan orang baik. Dan kalau dia naik ke taksinya bisa dia mutar-mutar ke seluruh Jakarta. Tapi di Aceh belum kita temukan ada supir-supir taksi yang berani kencing di jalan-jalan tanpa dia membersihkannya. Tapi kalau di kota-kota besar itu sering kita lihat. Maka jangan kita bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu bisa berbahaya. Maka ciri khas pertama bagi seseorang yang mau mengerjakan sholat, ini wabil khusus kepada umat Islam ya, pasti dia akan mendekati berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Dan apabila dia menyia-nyiakan sholat, dia akan mendekat dengan keburukan-keburukannya. Itu firman Allah di dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang buruk, generasi-generasi yang jahat, generasi-generasi yang jelek. Siapa mereka? Adaa'us shalah, yang menyia-nyiakan salat. Berarti termasuk orang tua di dalamnya. Ada orang kita lihat umur dah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun tidak salat. Gila pun tidak. Nah, jadi hidup dalam kebodohan setiap hari. Ini adalah generasi yang tidak baik. Walaupun dia sudah jadi bapak-bapak, kakek-kakek. Kasihan anaknya ini. Anaknya, cucunya nggak pernah melihat kakeknya itu salat. Padahal pelajaran salat, apabila seorang bapak dan ibu disiplin mengerjakan salat, meskipun anaknya tidak diajarkan salat, pasti dia akan meniru ayah, ibu, abuya, kakek, nenek. Dengan dia melihat, dia sudah mengambil suri dan tauladan dari keluarganya. Maka yang belum salat, salatlah. Yang sedang menyia-nyiakan salat, taubatlah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu. Siapa yang dipanggil nih? Peluang yang diberikan oleh Allah. Ada hamba-hambanya, baik yang belum Islam maupun yang sudah Islam, tapi akhlaknya masih belum bagus, dipanggil dengan panggilan yang lembut. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Apa maknanya? Taubatlah kepada Tuhanmu. Ini kan peluang. Berarti ada orang sebelumnya berdosa, nggak sholat 5 waktu, dosa itu.
Tapi sekarang diberi peluang oleh Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya bertaubatlah wahai hamba-hambaku, engkau menengadahkan tangan ke langit berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, engkau ampuni dosa saya Allah, engkau bebaskan saya Allah dari berbagai macam siksaan dan azab-Mu ya Allah. Kekurangan dan kekhilafanku aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu namanya wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepada Allah, wa aslimu lahu, Islamlah kepada Allah secara benar. Nah, berarti ada umat Islam sudah lama Islamnya tapi dia mengabaikan sholat, menyanyiakan sholat. Allah Maha tahu ini ada hamba-hambaku punya kelemahan ini, punya kekurangan dalam kehidupannya, yang salah-salah dulu sekarang mau kuampuni. Dipanggil oleh Allah, dipanggil, ayo wahai hamba-hambaku yang sedang berdosa, cukupkan kamu berhenti di sini ya, jangan lagi buat dosa. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Wahai umat Islam yang mengabaikan sholat, wahai umat Islam yang sedang bergelimang dalam dosa dan maksiat, wa aslimu lahu, Islamlah kepada Allah secara benar. Artinya umat Islam baik yang muda maupun yang tua yang belum mau sholat, sholatlah. Mengapa ceramah dan pengajian tentang sholat atau ayat Al-Quran terlalu banyak tentang sholat? Karena memang yang meninggalkan sholat ini sekarang ini paling banyak nih umat Islam, terutama anak muda. Anak-anak muda ini sangat disayangkan, pakai celana pendek. Kapan mereka pulang? Itu kalau sudah terdengar suara azan, pulang ke rumah atau berdiri sebentar di jembatan-jembatan, di sana mereka bermusyawarah. Mungkin saja mereka mengabaikan sholat. Jadi waktu mereka mendengarkan suara azan bukan untuk mendirikan sholat dengan celana pendeknya dan kemudian lari dengan sangat kencang di waktu subuh, sebenarnya di segi fisik juga rusak. Artinya dia sudah melawan waktu subuh yang sebenarnya sangat bagus udaranya. Mengapa dia tidak mau menikmatinya? Kalau enggak sanggup mandi, berwudu, kemudian sholat di waktu subuh, kemudian tidur lagi, silahkan bagi yang tidak ada kerja. Karena Allah menyebutkan orang yang tadi malam diselamatkan oleh Allah, wallazi yatawaffakum bil-laili, Allah lah yang menidurkanmu di waktu malam, kemudian dibangunkan kembali untuk kamu bisa bekerja. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu usahakan pada waktu siang. Allah menggunakan waktu bahasanya dengan jarahtum, apa yang kamu jarah. Berarti ada orang yang setiap hari dia jarah harta Allah, dia makan harta Allah, dia minum minuman pemberian Allah, tapi setiap saat dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makhluk-makhluk yang durhaka, pelaku-pelaku maksiat yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka bukan generasi yang baik, tetapi generasi yang buruk, yang kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat, yang selalu mementingkan nafsu dan syahwat. Itu diterangkan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 59. Kita lanjutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Ini sering sekali kita dengar. Kalau kita sekarang punya harta mungkin sekitar punya uang ya 5 juta per bulan,
dikalikan 2,5%, bayar zakat. Bayar zakat 2,5%, rub'ul asyar min malina 125.000. Ini kalau pegawai, dosen, guru, tentara, polisi ada gaji ke-13 diberi penuh lagi. Itu tidak dipotong zakat, kita potong sendiri. Ada lembaga-lembaga hanya gaji dipotong, tapi gaji ke-13 tidak dipotong zakatnya. Kita sendiri yang menghitungnya, karena uang kita bukan hanya dari gaji. Bisa juga dia pegawai negeri tapi ada usaha lain, ada toko, kemudian dibayar harga sewa 40 juta, zakatnya kali 2,5%, 1 juta. Jadi kita sendiri yang mengetahui tentang harta kita sendiri yang menulis uang masuk. Bulan Mei masuk 30 juta, berarti 750.000 zakat. Harus berani. Inilah yang disuruh. Cuma tidak diperincikan. Siapa yang memperincikannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di Quran tidak disebut rub'ul asyar. Rasulullah yang menjelaskan ayat-ayat tentang zakat, tentang hal-hal lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita semua. Dan jangan kikir di dalam membayar zakat ini, karena kita yang tahu berapa penghasilan kita dan kita bersihkan. Kalau kita tiap bulan ada uang masuk, tiap bulan juga kita bersihkan uang zakat kita untuk kita tunaikan kepada asnaf yang diatur di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60 itu. Semua kita sudah memahami dan mengetahuinya. Setelah membayar zakat, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah, telah menyampaikan pesan-pesan Allah. Siang dan malam Nabi berdakwah penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Seperti yang saya sampaikan pada hari Rabu yang lalu, berbagai macam ejekan. Pada hari Nabi tertimpa musibah pun dihina, dicela dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Jangan ada di antara kita yang munafik dan fasik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang Madinah dahulu pada masa Rasulullah. Banyak di antara mereka yang menghina, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Jadi satu ayat ini 3 manfaat yang kita ketahui dari Al-Quran. Apa manfaat yang pertama? Wa aqimus shalah, dirikan salat. Yang kedua, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Yang ketiga, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Apa manfaatnya? La'allakum turhamun, semoga kamu selalu dalam mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 yang kita laksanakan dapat rahmat. Artinya semua orang yang mendapat rahmat Allah masuk surga, dan semua orang yang mendapat laknat Allah masuk neraka. Siapa yang dilaknat? Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yang kafir, yang kufur, yang maksiat, yang durhaka kepada Allah. Itu mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan 3 kelompok tadi. Mana kelompok yang ketiga tadi? Yang mendirikan salat dapat rahmat, yang membayar zakat dapat rahmat, yang taat kepada Rasul dapat rahmat. La'allakum turhamun, semoga kamu selalu dalam mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi semangat oleh Allah. Di dalam Rasul menyampaikan dakwah, memang banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak penghinaan, banyak celaan, dan banyak orang yang enggak suka.
Tapi Allah menurunkan ayat memberikan semangat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi ayatnya, ayat berikut di surat An-Nur ayat 57. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir. Janganlah kamu mengira ya Rasulullah, orang-orang kafir itu mereka mampu untuk melemahkan azab Allah di muka bumi. Enggak ya Rasulullah, tetap semangat ya. Mengenai ada orang yang menghinamu, mengenai ada orang yang mencelamu, mengenai ada orang kafir yang selalu mengancammu, ingat ya Rasulullah, mereka itu alladzina kafaru mu'jizina fil ardi. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang kafir itu sanggup melemahkan Allah di muka bumi di dalam memberikan azab dan cobaan kepada mereka. Enggak sanggup mereka melawan Allah. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Itu di surat Al-Mujadilah. Allah sudah menetapkan, Allah sudah mengumumkan, Allah sudah memutuskan bahwa Allah sanggup untuk melawan siapa saja. La'aghlibanna ana wa rusuli, aku pasti menang beserta dengan Rasulku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ada orang-orang pada masa dahulu, bukan hanya pada masa Rasulullah. Kan saya sudah menerangkan di sini sejak masa Nabi Nuh sudah mulai ada tuh orang-orang yang menghina pendakwah Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Apa materi ejekannya? Wahai Nuh, kamu itu nggak lama lagi akan mati. Kamu yang ikut kamu itu orang bodoh, dan kamu juga bodoh. Nah, artinya tokoh-tokoh di kota Nabi Nuh pada waktu itu, di kota Mesopotamia pada waktu itu, menganggap Nabi Nuh itu bodoh dan yang mengikuti dakwahnya orang-orang bodoh, dan kamu hai Nuh gak lama lagi akan mati. Nah, ini berani sekali menganggap bahwa Nuh lebih cepat mati, padahal umur Nabi Nuh dipanjangkan usianya sampai dengan 950 tahun. Tokoh-tokoh yang menghina Nabi Nuh banyak sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memang punya tantangan, punya rintangan. Kalau Nabi Ibrahim sampai dilempar ke dalam api, siapa yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dan yang mendinginkan api? Allah, karena umur Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada dan bahkan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dilempar ke dalam api tetap dia masih hidup dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi selalu dihina. Saya sering sekali mengulang-ulang dan menceritakan tentang bagaimana dakwah dari risalah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, dan kemudian orang-orang yang di sekitarnya menganggap mereka lebih kuat dan bahkan mereka selalu menghina. Kamu itu sudah tua, gak lama lagi akan mati. Ternyata Allah yang maha menghidupkan, Allah panjangkan umur daripada para nabi dan para rasul untuk berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejarah-sejarah yang ada, baik di dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam Al-Quran, dan dalam suhuf para nabi pada masa dahulu, banyak sekali tantangan, banyak rintangan. Allah menurunkan ayat surah An-Nur ayat 57 untuk memberikan semangat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Rasul menyampaikan dakwah dan risalah. Bunyi ayatnya, la tahsabanna alladzina kafaru
معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا رسول الله ويا نبي الله, jangan kamu mengira kafir-kafir itu sanggup melemahkan Allah. Enggak ya. Nah, itu bahasa kita. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, jangan kamu mengira bahwa kafir-kafir itu sanggup untuk melemahkan azab Allah. Enggak ya. Nah, ini kalau bahasa ini kita tafsirkan. Terus semangat ya Rasulullah dalam engkau berdakwah. Mereka enggak sanggup untuk melemahkan Allah dalam memberikan azab-azab Allah di muka bumi. Di muka bumi mereka dilaknat oleh Allah terhadap kafir-kafir dan fasik munafik. Di akhirat nanti wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Wala bi'sal masir, dan neraka tempat yang paling jelek. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kajian ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدا.